Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya buat kita semua. Yang utama itu nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali di channel saya, Zon Benusen. Pada kesempatan berbahagia ini, kembali saya hadir di hadapan para pemirsa. Kali ini, yaitu saya menyambung konten yang malam kemarin itu ya, tentang meracik minyak ikan pucuk. Nah, jadi pada malam hari ini kembali saya hadir, yaitu untuk melanjutkan seperti janji saya akan membagi tahu bagaimana caranya mengambil minyak ikan pucuk ataupun ikan sidat. Namun di antara ikan ya, ikan sidat, ikan pucuk ya, jadi yang paling banyak minyak itu seperti saya katakan di video yang saya sudah lewat itu, yang paling banyak minyaknya ialah ikan sidat. Terlebih-lebih ikan sidat itu kalau dia sudah besar segini, pokoknya ya, sebesar segini, yang berwarna kuning ataupun suasa. Pada malam kemarin itu saya bilang tembaga, sebenarnya bukan warna tembaga, suasa ya. Ada agak kekuning-kuningan begitu dia. Jadi yang hidupnya di sungai air tawar. Nah itu kalau dapat itu luar biasa dahsyatnya minyaknya, luar biasa banyaknya, dan juga kedahsyatan minyak itu yaitu untuk tongkat sakti kita. Namun bukan hanya sekedar minyak itu saja, tetapi ada campurannya. Nah sekarang ini seperti janji saya itu, sekarang sudah ada saya siapkan, yaitu api, panggangan, dan juga bambu seperti ini. Terlebih pertama dulu sebelum kita panggang, kita siapkan bambu seperti ini, kita buat seperti ini ya. Kita belah seperti ini. Ini sudah saya bakar malam kemarin itu, maka sudah penyot ya. Lalu luasnya kita buang, kita bersihkan agar nanti ketika minyak ikan itu keluar tidak terhalang oleh ruas bambu ini. Kita bersihkan. Tapi sebelum kita bakar, kita olesi dulu minyak ya. Kita olesi minyak agar jangan lengket. Nah, kurang lebih di hadapan saya sekarang ini ada sekitar 1 meter sudah ada saya siapkan, yaitu panggangan, yaitu panggangan untuk mengambil minyak ikan pucuk. Baik, sekarang kita dekati kandangan itu dulu. Baik para pemirsa, inilah dia, beginilah caranya, yaitu bagaimana kita mengambil ataupun memanggang ikan pucuk ini agar minyaknya menetes seperti ini. Memang minyak ikan pucuk ini tidaklah sebanyak minyak ikan sidat. Ya. Jadi memang lebih banyak minyak ikan sidat ketimbang minyak ikan pucuk ini. Itu. Jadi seperti ini, dia tidak banyak, kadang-kadang dia cuma hanya dapat 1 sendok ya. 1 sendok ataupun 2 sendok. Begini warnanya. Ini ya. Emang minyaknya bercampur dengan air ya. Seperti ini. Bercampur dengan air minyaknya. Ini dia seperti ini. Inilah dikatakan cara mengambil minyak ikan pucuk yang nantinya kita jadikan sebagai obat oles. Itu insyaallah pada video yang akan datang saya bagi tahu bagaimana, apa saja ramuannya agar bisa yaitu menjadi obat oles bagi kita kaum pria. Itu perhatikan. Jadi ikan pucuk ini ya sungguh sangat berbeda dengan ikan sidat. Kalau ikan sidat tulangnya kurang ya. Kalau ikan pucuk ini banyak tulangnya ya, seperti ini. Kita bersihkan saja sebelum kita panggang. Kita panggang kalau bisa pun hanya menggunakan bara, jangan dalam keadaan api hidup ya. Nanti kita khawatir bambunya akan ikut terbakar. Kalau terbakar bambunya ataupun berarti gagal ya. Gagal kita dalam proses pengambilan, yaitu minyak ikan pucuk ini.
Ini kelihatannya kan agak banyak ya. Nah, ini ya. Ini mengapa banyak? Karena tadi sebelum kita lakukan pemanggangan di bambu ini, terlebih dahulu kita beri minyak ya. Beri minyak. Kita oleskan minyak. Nah, itu ya, agar dia tidak lengket, agar mudah kita membaliknya. Nah, sebelum bambu ini menciut, mengepres. Nah, nanti ikan ini, bambu ini menciut ya seperti ini. Sebentar ya. Itu tolong dulu kamera, ambil tolong. Oke. Nah, seperti ini. Bambu ini ketika kita panggang dia akan menciut, maka dia press lah nanti ini. Nah, dia press, maka akan keluarlah minyaknya. Nah, itu. Namun ingat, minyak ikan pucuk ini tidaklah sebanyak minyak ikan sidat. Nah, itu ya. Memang yang paling dahsyat minyaknya adalah ikan sidat. Terlebih-lebih ikan sidat yang berwarna agak kekuning-kuningan. Seperti ini dia. Warnanya agak seperti ini, kekuning-kuningan, yang hidup di sungai air tawar. Nah, itu. Kalau di tempat saya ini ya, di Aceh ini, kalau kita pergi ke Sigli ataupun daerah Banda itu, kabar yang saya dengar, ikan sidat yang hidup di air tawar itu ataupun di bebatuan itu mahal ya. Dia sebesar ini saja ya, sebesar ini ya, dia sudah mencapai harganya 250.000. Bukan ditimbang kilo, ekor ya. Jadi dia dikira ekor. Satu ekor itu 250.000. Itu begitulah dahsyatnya minyak ikan sidat ini ya. Jadi demikian para pemirsa, inilah tadi hasil minyaknya tadi ya. Seperti ini, tapi ini tidaklah murni minyaknya semua. Mengapa saya katakan minyak ikan pucuk ini tidaklah banyak ya, tidak terlalu banyak minyaknya. Hanya kadang-kadang kita dapat 1 sendok ya, bahkan juga kadang setengah sendok ya. Itu tergantung ikannya juga ya. Jadi coba kita perhatikan sebentar, kita taruh dulu, sayangnya minyaknya kalau tumpah. Baik, coba perhatikan. Inilah gunanya tadi kita beri minyak agar ikannya tidak lengket. Itu ya. Ini dia ikannya sekarang ini. Ini karena kurang minyak, jadi lengket, susah kita balik ya. Ini bedanya. Coba perhatikan. Kalau ikan pucuk ini tulangnya terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Namun kalau ikan sidat tidak ya. Itu. Ikan sidat tidak. Maka usahakan ketika kita membuat panggangan seperti ini ataupun mengambil minyak ini, usahakan kita dapatkan ikan sidat. Jadi ikan sidat itu setelah kita proses pengambilan yaitu minyaknya, maka dagingnya juga boleh kita makan. Dagingnya boleh kita makan. Namun kalau ikan pucuk ini bagaimana dengan dagingnya? Seperti saya katakan pada video saya malam kemarin itu, ada sebagian nelayan memakan ikan pucuk ini, ada sebagian tidak. Itu masih menetes minyaknya ya, masih menetes minyaknya. Itu masih menetes. Jadi kita angkat lagi ya. Kita angkat. Jadi insya Allah kita balik nanti ya, kita balik lagi ya. Itu ya. Jadi bercampur dia. Coba perhatikan ada minyaknya. Itu ya. Itu. Kita angkat, nanti kita balik. Ini harus menggunakan yaitu 2 orang agar bisa ikannya mudah kita balik. Jadi insya Allah pada video besok malamnya kita akan meracik kembali minyak ikan pucuk ini dan juga minyak ikan sidat ya. Minyak ikan sidat ada yang telah saya buat beberapa setahun setengah yang lewat, ada pernah saya buat ya. Sebelum saya membuat konten YouTube ini, saya memang sudah sering membuat hal-hal seperti ini. Itu jadi nanti esok malam akan saya beritahu apa-apa saja ramuannya yang harus kita campur, yaitu ke dalam minyak ikan sidat ataupun minyak ikan pucuk ini, agar bisa menjadi obat oles bagi kaum pria.
Itu bagi kaum pria. Jadi konten saya memang kok asik membahas tentang ini saja begitu ya. Memang bagaimana ya, karena kita hidup ini harus tolong menolong dan saling berbagi ilmu. Saling berbagi ilmu ya, saling berbagi ilmu agar ilmu ini bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Yang utama yaitu bagi-bagi kita yang sudah kadang-kadang power ataupun kita punya tongkat sakti sudah mengalami lemah, tidak tegak lagi kadang-kadang ya. Bangun udah malas, dia entah apa sebabnya nggak tahu. Istri cantik kadang ya, tapi itu nggak mau bangun ya, gawat juga ya. Oke, para pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah ini pun suasana hujan ya. Tapi bagaimanapun karena janji saya pada malam yang lewat itu, pada malam kemarin itu ingin membuat tips, yaitu bagaimana caranya mengambil minyak ikan pucuk ini, maka memang harus saya penuhi walaupun hujan, di luar sini hujan, terpaksa juga saya buat demi yaitu kita semua. Ya. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi kalau mau kita buat seperti ini, carilah ikan sidat yang berwarna kuning ya. Apakah ikan ini tidak bagus? Bagus juga, tapi yang lebih banyak minyaknya yaitu ikan sidat yang berwarna kuning yang hidup di air tawar. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam besok kita akan bertemu kembali, yaitu bagaimana cara, apa saja ramuannya ataupun campurannya untuk meracik minyak ikan pucuk dan ikan sidat ini agar menjadi obat oles. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jadi sebelum saya akhiri, jangan lupa seperti biasanya like, komen, subscribe, dan juga tekan tanda lonceng. Gitu, komen. Komen gitu ya. Jadi maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.